terima kasih sudah meluangkan waktu. Ih, lucu kan. Sukaria bersama lenyapkan duka lara. Siapa bilang rakyat kita? Lalu berikutnya saya undang juga Bapak Yadi Jaya Ruhandi, Direktur Utama PT Dana Reksa untuk hadir di depan. Baik, kemudian nanti akan menyusul Mas Gibran Rakabuming, Wali Kota Surakarta, yang akan juga ikut berbincang-bincang bersama kita siang hari ini. Pertama, saya beri waktu dan tempat untuk Bapak Yadi dulu untuk memaparkan tentang revitalisasi Lokananta. Waktu dan tempat saya persilakan. Sekedar saya ingin bercerita terkait dengan latar belakang dan apa namanya latar belakang kenapa kita melakukan revitalisasi. Tentunya seperti kita ketahui bahwa Lokananta itu merupakan titik nol musik Indonesia yang mempunyai nilai historis yang sangat tinggi dengan nilai intellectual property yang mengcapture hasil karya anak bangsa. Jadi yang tentunya menjadi cagar budaya yang harus kita jaga ya Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya sekedar histori sedikit, sebetulnya ini didirikan di tahun 1956 oleh Bapak Muladi yang itu merupakan mempunyai visi yang sama dengan our founding fathers, Pak Presiden Soekarno yang ingin menyatukan bangsa kita melalui musik gitu ya. Dan tentunya kita juga tak ketahui bahwa Lokananta itu pernah menjadi salah satu produsen atau piringan hitam terbesar di Asia kalau nggak salah seperti itu. Dan tentunya banyak sekali ribuan produksi dari Lokananta sejak tahun tersebut gitu, sampai masa jayanya sampai dengan tahun 1990-an. Dan kita juga tidak lupa bahwa naskah teks proklamasi ini ada Pak Wali, Mas Wali sudah datang katanya. Mungkin kita tunggu sebentar ya. Lanjut aja. Oke. Oh ini. Assalamualaikum. Selamat siang Mas Wali. Boleh lanjut? Mungkin saya lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kita juga tahu bahwa naskah rekaman proklamasi itu diproduksi kembali di tahun 1999 di sini. Jadi memang sempat mencapai masa jayanya dan kemudian terbengkalai sejak 1990-an, sehingga
karena itu tadi ya, bahwa karena memang ini mempunyai nilai actual intellectual property yang sangat tinggi, Kementerian BUMN menugaskan kepada kami holding Dana Reksa dan PPA untuk melakukan revitalisasi. Alhamdulillah ini sudah selesai, dan ini ada 2,1 hektar yang kita revitalisasi. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau namanya Kementerian BUMN, karena kita juga PT, ini melalui proses bisnis uji tuntas yang cukup dalam, sehingga kita juga ingin memastikan nanti Lokananta ini menjadi entitas bisnis yang sustainable. Jadi mudah-mudahan dengan kita meng-create suatu ekosistem di dalam Lokananta ini bisa menjadikan kebanggaan buat kita semua. Tentunya ini ada Mas Wali nanti juga sampaikan, katanya merupakan suatu prioritas pembangunan di Surakarta. Nah, mungkin sekadar info saja, kita mulainya itu di 27 November kita waktu itu pernah melakukan Lokananta Reload, dan kita selesaikan alhamdulillah sebetulnya akhir Mei lalu ini kita udah selesai. Jadi dalam waktu 6 bulan kita lakukan revitalisasi, dan kita bertumbuh kepada 3 pilar. Nanti Bapak Ibu tahu sendiri, ada yang namanya museum atau galeri, ada amphitheater, ada recording kita berdiri di sini, ada UMKM, dan ada F&B. Jadi yang kita upayakan bahwa ini suatu tadi ya yang saya sampaikan adalah 5 pilar bisnis, dan kita kerjasama dengan operator. Nanti operatornya kita sudah tunjuk, ini M Block Group, nanti Pak Wendy juga akan sampaikan kira-kira rencana maupun bagaimana mereka akan bring Lokananta bersama-sama dengan kami. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kami ingin juga memastikan bahwa Lokananta ini menjadi anggaplah destinasi wisata. Mohon didukung dan menjadi wadah para musisi dan seniman lokal maupun nasional, dan kalau bisa bahkan internasional gitu ya. Jadi dulu pernah disamakan dengan Abbey Road in terms of kualitas dari recordingnya, dan juga dengan kita fasilitasi ini digital recording yang sangat baik, sehingga sebetulnya bisa digunakan untuk tadi ya rekaman maupun showcase yang ada di Lokananta. Dan ke depan ini kita selesai dan ditandai dengan Festival Lokananta. Nih ada Festival Lokananta, ada kita mulai besok dari jam 2 sampai jam 11, setiap hari ada 2 hari. Tiket sudah dijual, katanya infonya sold out 2.500 tiket. dan akan didukung ada 21 artis dari lintas generasi, ada White Shoes, ada Vina, ada Kla, ada Project Pop. Mudah-mudahan akan dinikmati oleh kita semua, dan ini menjadi suatu entertain dan menandai Lokananta baru lah ke depannya, kira-kira gitu. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih ke Pak Wali yang ada di sini, yang benar-benar mendukung dari awal, dan tentunya memberikan izin yang tepat waktu, dan kemarin saya dengar Pak Wali juga ke radio, Pak ya mendukung semua. Alhamdulillah, terima kasih kita didukung. Paling tidak kita juga saling bersimbiosis mutualisme untuk memastikan bahwa Lokananta ini sustainable ke depan. Karena bagi kami suatu entitas korporasi pun ingin memastikan bahwa ini adalah sustainable dan istilahnya tidak lacking zaman, dan selalu bisa mereinvent dirinya sehingga bisa memastikan bahwa ini stay relevan ke depannya. Demikian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yadi, Mas Gibran, selamat datang sekali lagi teman-teman media. Nanti kita akan ada sesi Q&A, tapi berikutnya sepertinya supaya diskusinya menjadi lebih continue gitu ya, lebih bersambung. Saya mau minta Mas Wendy dulu untuk memberi penjelasan sedikit tentang kenapa M Block Group menjadi yang ditunjuk menjadi operator Lokananta baru. Silakan Mas Wendy. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Mas Wali, Pak Yadi. Sebuah kehormatan gitu, karena memang terus terang Lokananta ini sebenarnya mengawali perjalanan dari M Block Group juga, Pak. Jadi pada sejarahnya
tahun 2019 waktu itu ya, Mas Andoko di sini yang hadir juga sebagai salah satu co-founder. Kami itu tadinya juga mendapat penugasan untuk menjadi operator di sini di Lokananta 2019. Tapi kemudian tertunda dan masuklah tawaran untuk mengelola Blok M. Akhirnya kita membuka M Block Space dan bergulir di tahun 2022. Akhirnya kami ditunjuk oleh pihak PPA dan Dana Reksa menjadi operator Lokananta. Dan terus terang juga waktu itu dari teman-teman di boardnya M Block Group sepakat untuk menunjuk saya sendiri. Ya udah, kamu kan dulu jurnalis musik di Rolling Stone, terus kamu juga keturunan Solo gitu ya. Dan kebetulan kakek saya juga dulu sering mocopatan di Lokananta, sering mocopatan di RRI Solo, Mas Wali. Oh gitu. Jadi akhirnya ya udah, kamu yang paling tepat untuk memimpin Lokananta yang baru ini. Jadi terus terang ini menjadi sebuah kebanggaan, kehormatan juga buat kami di M Block Group. Ini menjadi sirkuit yang ke-6 setelah sebelumnya kami buka di Jakarta, kemudian di Padang, kemudian juga di Yogyakarta, di Medan, dan ini di Solo bersama Lokananta. Jadi pendekatan Lokananta ke depannya ini memang baru ya teman-teman. Lokananta tidak hanya akan menjadi pabrik piringan hitam, tidak hanya menjadi perusahaan rekaman, tidak hanya menjadi penyedia jasa studio rekaman, tapi Lokananta akan menerapkan pola placemaking ya, yang seperti kita lakukan di M Block dan juga di tempat-tempat lainnya yang kita bekerja sama dengan pemilik lahan. Dalam hal ini di Solo pemilik lahannya adalah PNRI bersama Dana Reksa dan PPA. Terus terang ini juga menjadi satu pendekatan yang baru di mana nantinya Lokananta akan menjadi sebuah kreatif and commercial hub ya, bagi gak hanya bagi musisi tapi bagi industri kreatif khususnya di kota Solo, dan kita mengembangkan juga pemberdayaan UKM dan tentunya UMKM. Jadi ini yang coba kita lakukan, bahwa Lokananta nanti juga akan secara reguler akan menampilkan pertunjukan musik ya, pertunjukan seni budaya, dan tentunya kita yang paling penting adalah melakukan upaya pelestarian terhadap seni budaya Indonesia, karena Lokananta sendiri DNA-nya adalah bagaimana dulu Bung Karno ingin menyatukan Indonesia ya, ingin membentuk national and character building melalui berbagai macam cara ya. Kalau dulu ada Sumpah Pemuda, dan tentunya salah satu elemen yang paling kuat adalah seni dan budaya. Bagaimana Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu, ya, bisa menjadi sebuah entitas dan kuat itu melalui kebudayaan. Kemudian akhirnya beliau menugaskan Pak Maladi untuk bisa mendirikan pabrik piringan hitam Lokananta, dan juga Lokananta ini untuk memproduksi musik-musik ya yang berasal dari Sabang sampai Merauke, dan kemudian disuplai ke 29 stasiun radio RRI yang ada di Indonesia. Karena kalau zaman 59 60-an waktu itu dulu Bung Karno dengan pidato yang terkenalnya, kenapa anak muda main musik rock and roll, main musik ngak-ngiknok. Jadi dia bilang mainkan musik Indonesia. Nah, di tempat inilah musik Indonesia ya, dari musik tradisi, musik hiburan. Kalau dulu istilah musik pop itu musik hiburan. Nah, itu diproduksi, digandakan, dan disebarluaskan, diputar di seluruh stasiun RRI. Makanya kemudian kita mengenal lagu-lagu daerah ya, seperti Ampar-Ampar Pisang, Yamko Rambe Yamko gitu ya, Ayam Den Lape, Kampuang Nan Jauh di Mato, ya itu berkat Lokananta perannya. Jadi bisa dibilang Lokananta itu adalah salah satu harta karun musik Indonesia, destinasi wisata cagar budaya ke depannya yang akan menjadi landmark kota tentunya, dan tentunya menjadi aset nasional. Terus terang Mas Wali, Indonesia itu belum punya museum musik yang bagus. Saya udah pernah ke Malang, saya lihat ada beberapa museum musik dunia, aduh nggak bagus. Saya udah ke beberapa museum musik lainnya lah ya, dan terus terang ini yang paling keren. Dan terima kasih buat tim Mbak Angel Tanzil dari Leboye dan juga Mbak Farah Wardani yang membuat dua
pameran yang sangat bagus yang bercerita tentang perjalanan Lokananta dari masa 1956 sampai ke masa-masa kejatuhannya di tahun 90-an. Ada 2 pameran, Mas Wali, dan yang kedua itu pameran Lokananta Remastered. Lokananta Remastered itu adalah sebuah pameran yang memang di-create oleh para seniman. Jadi seniman-seniman musik ya, seniman-seniman seni rupa itu membuat pameran Lokananta Remastered. Bagaimana mereka menginterpretasikan Lokananta sesuai dengan yang mereka jalankan di kehidupan karir musik. Nanti bisa Mas Wali lihat pamerannya di area Galeri Lokananta. Mungkin sementara dari saya itu dulu, Mbak Adis. Terima kasih Mas Wendy, penjelasannya sudah sangat membuat kita semakin tercerahkan gitu ya. Kalau Lokananta tadi visionnya begitu gitu ya. Terus nih teman-teman dari M Block Group mungkin yang akan menjadi operator. Aku mau tanya dulu, kita ngobrol santai aja ya teman-teman. Berapa sih sebenarnya target jumlah pengunjung Lokananta setelah direvitalisasi nih Mas Wendy? Ya, saya harapannya semua teman-teman media yang di sini ikut mendukung dengan menulis berita gitu ya, mengekspos Lokananta, dan mungkin masing-masing yang hadir di dalam ruangan ini juga bisa posting. Jadi kita harapkan berita tentang Lokananta ini akan menghiasi media massa di hari Sabtu, Minggu, Senin, dan itu yang akan menjadi magnet buat para pengunjung ya, karena kebetulan ini pas musim libur, pas musim long weekend, hotel-hotel penuh di Solo, Mas Wali. Jadi pesawat habis, terus kemudian kereta juga sold out. Nah, ini saat yang tepat untuk membuka Lokananta, karena kita berharap setelah acara pembukaan, secara acara festival itu nantinya akan berbondong-bondong ya para pengunjung museum ya, anak-anak muda, keluarga yang ingin memperkenalkan anak-anak mereka dengan musik Indonesia datang ke Lokananta. Jadi mudah-mudahan di hari pertama bisa sekitar 500 sampai 1000 orang, itu udah sangat bagus. Wow. Gitu. Terus berarti untuk mendatangkan masyarakat, selain nanti besok kan salah satunya pasti strateginya dengan mengenalkan Lokananta lewat festival Lokananta besok tanggal 3 dan tanggal 4. Setelah itu apakah ada rencana-rencana lain, strategi apa yang bakal dilakukan sama operator untuk menjaga dan untuk membuat Lokananta semakin menarik untuk dikunjungi masyarakat? Iya, pastinya kita punya program, karena di placemaking itu sebuah pendekatan yang dilakukan oleh M Block Group. Bagaimana dari tempat-tempat yang mati, yang terabaikan sebelumnya, itu kita revitalisasi, dan kemudian bagaimana tempat ini memiliki manfaat buat masyarakat di sekitar, dan tentunya bagi komunitas-komunitas kreatif yang ada di kota tersebut. Nah, ini pendekatan yang memang dijalankan dengan program. Jadi kita kemarin di tanggal 4 Mei sudah bertemu dengan 40 komunitas kreatif yang ada di Solo, Mas Wali, dan tempatnya di Kulonwon lagi. Jadi memang kita sengaja Kulonwon ke teman-teman komunitas. Waktu itu Mbak Adis juga jadi ininya ya, jadi MC-nya, dan teman-teman komunitas sangat antusias, Mas Wali. Mereka pengen bikin banyak kegiatan di sini, mulai dari seni tradisinya ya, sanggar tarinya, kemudian dari komunitas hip hop, anak-anak band, senimannya juga, seni rupa, mereka ingin berkarya di sini dan sangat antusias. Dan kemudian kita juga, karena Lokananta bukan hanya menjadi asetnya orang Solo, Lokananta adalah aset nasional. Kemarin kita bikin di M Block juga Sarasihan, mengundang komunitas-komunitas kreatif yang ada di Jakarta, dan semua aspirasi juga sama, pengen bikin sesuatu kegiatan di Lokananta. Jadi 40 komunitas aja bakal bikin program di sini, udah cukup untuk menghidupi kalender event yang ada di Lokananta nanti. Jadi akan banyak program dan event yang dijalankan di Lokananta. Oke. Terus tadi Mas Wendy juga sempat nyebut soal UMKM, craft-craft dari kota Solo, F&B dari kota Solo juga banyak yang akhirnya terlibat di Lokananta baru ini gitu ya Mas ya. Betul. Aku mau minta tanggapan Mas Wali, Mas Gibran nih soal ini, ternyata Lokananta ini juga mudah-mudahan harapannya berdampak gitu ya untuk masyarakat kota Solo, baik pariwisata baru, UMKM juga semakin terdukung gitu Mas. Saya minta tanggapan Mas Gibran tentang revitalisasi Lokananta juga. Udah kemarin kan wacananya seperti apa, sekarang udah jadi nih. Sudah berapa persen Mas Wendy kira-kira? Berapa?
Pak Yadi boleh juga? Udah selesai. Oh, udah selesai. Hampir 100%. Tinggal finishing touch mungkin. Oh iya. Ada satu lagi lah. Jadi sebenarnya nanti ada tiga minggu di sini 200 orang di amphitheater itu mungkin 2.500, di situ ada 800 orang, tapi lafaznya nanti kita jadikan belakangan. Ya, ada concert hall ya. Oke, kalau gitu tanggapannya Mas Wali mungkin tentang revitalisasi Lokananta juga visi Lokananta ke depannya. Silakan Mas. Gimana? sorry. Nggak, intinya bagus gitu. Ya, makasih ya. Nanti tinggal kita ramekan tempat ini ya Pak ya. Jadi teman-teman anak muda, para musisi bisa berkreasi, mencurahkan ide-idenya di sini. Dan udah ditampilkan situ. Lokananta itu ada di nomor 14. Jadi udah mulai udah kita buka satu persatu. Jadi kota Solo jangan sampai diejek sebagai kota yang tidak punya destinasi. Kota-kota yang bangunan-bangunannya banyak yang mangkrak. Udah saya benerin semua ya. Udah itu aja yang ditulis ya. Udah cukup. Kita dengerin Enda Endresa ya. Yuk. Cukup. Ya cukup. Mas Gibran Makasih ya. emang nggak bisa diem. Saya mau futsal Mbak. Mau futsal. Saya nonton Enda Endresa dulu Mas. Oh iya. Tuh. Itu ya. Intinya Sibuk banget nomor soalnya. 14 udah selesai. Terus kalau tadi ada target-target pengunjung ya Pak, saya kira itu bisa dinaikkan lagi karena yang nomor 1 Masjid Sesad itu satu hari bisa 30.000 orang. Jadi kita tarik 10%, 20% ke sini aja itu udah gede banget. Itu terus ada lagi yang deket masjid itu ada Solo Safari juga, itu juga ramai sekali tiap hari. Jadi saya yakin target pengunjung bisa lebih dari itu. Apalagi nanti kalau ada event, ada artis-artis yang kesini, saya kira sangat-sangat potensial sekali ya. Itu aja kira-kira. Terima kasih Mas. Terus ini kan sekitar Lokananta ini kan ada pemukiman nih Mas Wendy, Mas Gibran ya. Gimana tuh caranya nanti biar Lokananta bisa hidup harmonis meskipun kita kadang mungkin di Lokananta ada event dengan dengan kemegahannya gitu, sementara di sekitar ini ada pemukiman. Apakah ada strategi khusus Mas Wendy, Mas Gibran juga mungkin? Iya, kalau dari kami di M Block Group ketika melihat memang saya langsung survei ke belakang. Dan terus terang saya pernah punya pengalaman juga di kantor lama di Rolling Stone. Itu area belakangnya memang pemukiman. Kita sering bikin konser juga di situ dan wah ini dejavu nih jadinya. Akhirnya saya bilang ke teman-teman PPA dan Dana Reksa, kita harus punya concert hall indoor. Karena disitulah nanti kegiatan yang akan lebih sering berlangsung. Kami pengen bahwa Lokananta hidup lagi, kembali lagi, tapi kami juga tidak pengen warganya menjadi terganggu. Karena kan niat Lokananta hadir lagi untuk memberikan manfaat, bukan mudarat. Nah, jadi itu yang pengen kita tekankan bahwa kita harus memiliki indoor venue. Makanya besok Festival Lokananta akan ada juga pementasan di sini. Ketika Festival Lokananta akan ada pementasan dari Vina Panduwinata, ya, Club Project di area studio ini. Jadi kira-kira nanti indoor venue-nya, concert hall yang di belakang itu bisa menampung sekitar tadi Pak Yadi bilang 800 penonton gitu, dan disitulah nanti kegiatan yang akan lebih sering berlangsung. Kalau yang di luar mungkin sesekali. Ada ini mungkin Mas strategi lain seperti mungkin warga sekitar dilibatkan kalau lagi ada acara. Betul. Ini juga buat Festival Lokananta ini kami melibatkan juga warga sekitar ya, pemuda-pemuda dari Karang Taruna untuk melakukan pengawalan di kendaraan yang parkir gitu ya, dan juga beberapa dilibatkan untuk di crowd control. Nah, jadi memang teman-teman mereka punya istilah angker belok ya, anak kerten belakang Lokananta. Nah, kita udah koordinasi dengan ketua geng angker beloknya ini dan mereka siap mensupport dari teman-teman Lokananta itu. Jadi memang kita udah kulunwun gitu ya masing-masing dan mereka siap membantu. Karena yang paling penting itu sih, masyarakat sekitar, komunitas sekitar Lokananta yang harus mendapatkan manfaat dari lahirnya Lokananta kembali.
Oke. Terus selanjutnya aku mau nanya sama perwakilan musisi Indonesia nih, Mas sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Mbak Endah Widyastuti, selamat datang di Lokananta Mbak Endah. Terima kasih. Sudah pernah kesini kah? Aku belum. Baru ini pertama baru berarti ini ya? pertama kali menginjakkan kaki ke Lokananta, meskipun kadang-kadang aku pulang kampung ke sini. Tapi baru kali ini ke Lokananta. Iya. Terus gimana nih tanggapannya Mbak Endah sebagai musisi, sebagai ya tidak jauh-jauh lah ya? Tergetar sih, tergetar ya. Gimana ya? Sentimental sih sebenarnya. Karena memang ya karena saya musisi juga, pasti mengenal karya-karya yang selalu berkumandang, yang secara nggak sadar ternyata itu memang lahir dari sini. Nama-nama besar yang akrab di telinga, yang mungkin selalu dinyanyikan oleh orang tua atau nenek dan pendahulu-pendahulu saya dulu yang memang dekat dengan musik. Apalagi tadi saya melihat instalasi pameran, mungkin nanti teman-teman media bisa melihat instalasi pameran yang ada di dalam. Itu luar biasa banget, menggugah hati saya sih, bahwa sebenarnya sejarah musik Indonesia itu ya ada di sini gitu. Untuk recording ya, bahkan ada surat-surat perjanjian kerjasama, pembagian royalti, master dan segala macam. Itu buat saya sih hal yang luar biasa dan untungnya masih bisa disaksikan. Saya merasa beruntung karena saya menjadi generasi yang masih bisa menyaksikan istilahnya artefak-artefak itu ada, bahwa oh iya memang di sini nih tempatnya bagaimana musik Indonesia mungkin bisa lebih tersebar ke seluruh Nusantara ini. Dan memang benar bahwa musik adalah salah satu media yang bisa menggugah hati, yang bisa menyatukan, yang bisa memberikan banyak khasanah baru, wawasan baru, wacana baru, apalagi tentang kekayaan negara ini. Dan juga dia bisa memotivasi untuk saya sendiri aja, jadi tiba-tiba termotivasi. Saya jadi punya motivasi suatu hari ingin manggung di sini, atau misalnya untuk bisa rekaman di sini, bisa cetak kaset di sini, bisa mengadakan kegiatan di sini, bahkan bisa belajar banyak dari sini juga, dari teman-teman yang ada di sini. Buat saya ini adalah tempat yang bagus untuk belajar, tempat yang bagus untuk menorehkan sejarah dan belajar dari sejarah, dan tempat yang bagus untuk punya motivasi hidup lebih lama lagi untuk berkarya, gitu sih. Kalau untuk Lokananta Mbak Endah, untuk Lokananta secara keseluruhan harapan Mbak Endah? Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Maaf terlambat. Tidak apa-apa, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mau ngobrol sedikit. Monggo, silakan duduk. Apa kabar? Sebetulnya bagus ya. Bagus. Dan bagusipun bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam umum swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, rahayu rahayu, salam kebajikan, hormat, cinta dan doa bagi Anda semua. Maaf terlambat, jauh rumahnya, jadi tadi maafnya Mas ya. Terus saya ngapain sekarang? Iya, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Oh ya. Dulu mengalami rekaman di Lokananta yang lama ya? Aku ini nek ditempelengi wis lali Mas, Mbak. Udah berapa tahun ya? Kayaknya sih pernah sama RRI datang ke sini. RRI Semarang. Terus pernah ke sini tapi wis sekian puluh tahun yang lalu ya. Tapi ya itu tuh sesuatu yang dulu tuh ngagetin gitu loh. Ada sesuatu yang kok waduh ono yang ini gitu ya. Kan kita orang kampung dulu. Sekarang juga kampung, tapi kampung bagus karena sudah diatur sama bapaknya dan bagus. Ih lucu kan mungkin. Aku tuh terlalu bangga sama bapaknya, jadi
Ageng Romo. Jadi karena putranya juga bersyukur gitu, putranya ya api-api gitu ya, pinter-pinter. Matur suwun saged kepanggih kalian panjenengan. Jadi diulangi lagi. Aku kijane deg-degan ketemu putrane ya. Dulu tuh pernah, cuman ya karena sudah terlalu lama. Yang saya tahu tuh apa, kalau nggak salah sama RRI Semarang dibawa ke sini. Nah terus ya rekaman gitu. Tapi sing rodo apa yang agak itunya tuh agak lupa. Jadi kepiye-kepiyenya itu, cuman ya kagum, oh rekamannya saiki nganggo koyo ngene gitu. Kalau di RRI kan cuman ya begitu. Oke, jadi dulu teknologinya sudah lumayan maju gitu ya Eyang ya, Oke. pada zaman itu. Sekarang sudah sempat berkeliling kah Eyang? Sudah melihat sekitar Lokananta yang baru? Belum sempat, nanti kita muter-muter. Oh, apa mas? Saya nanti. Oh, injih. Kok ireng ngono ya? Padahal dulu saya putih loh, sekarang hitam. Jadi nyenengke mbak. Ngakunya aku kan saya cilik, saya ngerti apa gitunya ya. Gak tahunya orang pinter, saya denger. Mas Gibran sepatah dua kata-kata dong, gak apa-apa menanggapi Eyang dibilang lucu gitu. Jadi saya hanya teringat bahwa sopo kae cah Ambon kae jenenge sopo Pak? Glenn. Nah, Glenn tuh beberapa tahun yang lalu pernah datang ke rumahku. Dia berbicara mengenai Lokananta yang dia inginkan itu dihidupkan kembali, tanda hormat, tanda terima kasihnya bahwa dulu tuh sudah ada satu rekaman yang bagus gitu, tapi sekarang kok agak dilupakan. Jadi dia tuh kepengen diperindah lagi, dibangun lagi untuk menjadi satu kenang-kenangan bahwa dahulu tuh sudah pernah ada rekaman yang bagus gitu. Nah itu ngobrol macam-macam gitu sama dia. Tapi ya terus agak lama terus ono apa kuwi Pak jenenge Pak ada itu apa COVID. Jadi agak berhenti. Pernah juga saya dibawa ke Ambon cari duit buat orang-orang Ambon, nyanyi bareng penyanyi banyak sama dia. Dan dia itu senang dengan lagu saya satu aja, dan saya itu saya ingat itu dia kalau nyanyi itu senang sekali. Dan dia tuh suaranya tuh edian ya, bagus. Aduh ini putra Solo, putri Solo. Apa kabar semua? Iya. Eyang kalau gitu sekalian kita nyuwun pangestu, Isi. juga saya minta didoain supaya Lokananta bisa maju ke depannya. Boleh disampaikan mungkin harapan untuk Lokananta ke depannya supaya bagaimana menurut Eyang? Ya semoga di sini sekarang ada Doro Bagus ya, yang beliau itu punya rasa apa ya, ingin membuat sesuatu yang lebih indah lagi, dipelihara lagi, dibangun lagi, mengenai apa saja. Nah ini musik ini, studio ini adalah satu gambaran paringannya Bapak zaman dulu. Nah sekarang kita harus memberikan satu kehormatan, yaitu dimunculkan kembali dengan lebih bagus lagi. Karena sebetulnya kalau saya mau ngomong, ya nun sewu nek sampun duka nggih. Itu musik itu di Indonesia, dorone itu nggak ada. Nek olahraga dorone itu ada.
Kalau mau olahraga, mau ini apa Asian Games apa kabeh kata koprok dunia. Nek musik no boten wonten. Padahal Mas, musikus Indonesia itu mulai dari yang kecil sampai yang gede itu hebat-hebat. Cuman kalau dia ingin menjadi global, mengglobalkan diri, tidak ada sing nuntun, tidak ada yang berbuat sesuatu untuk ayo kamu juga sesuatu seni budaya Indonesia. Itu yang saya roto apa namanya ngiri, agak ngiri dan agak apa, kenapa ada Kementerian Seni Budaya tapi sing pundi. Nah, saiki dan Mas ada di sini, ini tempat ada di sini, nyuwun tulung. Itu Korea itu sing denengane pemerintah tuh seambrek-ambrek, ayo maju. Memberikan kesempatan, memberikan jalan, memberikan support yang lahir batin sampai Amerika boleh dikatakan melongo. Nah, Indonesia itu tidak kurang, Mas. Pak Wali Kota anjir. Indonesia tuh nggak kurang. Dan dari anak kecil sampai yang besar-besar, saya itu mengagumi sekali bahwa Tuhan telah memberikan karunia kepada bangsaku seni musik yang apa ya, diberikan begitu, sepertinya anak-anak itu diberi IQ yang 1000 kali lipat daripada IQ saya. Saya tuh IQ-nya jongkok. Kalau mereka sudah terbang semua, Pak. Kalau dari yang kecil jalan majengan ngoke, mendengarkan apa tau ngoke. Nah, dipun mirengaken. Goblok saya lah goblok. Mirengaken. Itu semua itu, Pak, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi bagaimana Anda yang dekat dengan kementerian itu supaya musik itu ojo dicoloknya dewe-dewe. Coba bayangin siapa Agnes Monica sendiri ke sana. Terus siapa meneh kae sing yang duluan dari Anggun dewe. Siapa meneh dewe ikut lomba menang dewe. Itu pemerintah saya bagian di situ kok. Menang ya wis. Itu dosa loh. Gusti Allah memberikan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa kita. Tapi kalau bapaknya disawiyah-wiyahke, nuwun sewu, bapak yang mana bukan apa, tapi itu sepertinya kurang mendapat perhatian, bukan kurang, orang entuk perhatian. Nah, di samping itu juga, Pak, aku ini kepengen anak-anak apa sih yang lebih kecil lagi itu mulai dimasukkan rasa nasionalisme, bikin satu yang namanya teater anak Indonesia. Lah itu diambil dari anak-anaknya orang yang tidak mampu. Panjenengan kumpul ke lebok kening asrama, lanang sebelah kiri, wedok sebelah kanan, di tengah ini sekolahan. Nek anake wong sugih ora bakal entuk. Ora, anakku arep dadi menteri, anakku arep dadi dokter, anakku arep dadi. Tapi kalau anaknya orang tidak mampu, nah dia digeladi di situ sekolah. Baca, tulis, bahasa, apa aja bahasa, sejarah, dan akhirnya komputer. Itu 30%. Yang 70% itu seni budaya, itu semua ajarkan kepada mereka. Ajarkan kepada mereka. Itu Anda akan mendapat 1 tahun itu anak itu sudah bisa
bisa play dengan cerita-cerita Indonesia, tapi dimunculkannya mengkini. Karena anak-anak ditanya Indonesia sudah ngertinya apa yang ada di gadget. Nangis Mas. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih. Eyang sekali lagi. Bukan, maaf, saya kalau udah ngomong gini susah direm. Oke. Ya karena Tidak apa-apa. saya punya keinginan itu tuh dari sing jenengane presidennya masih Pak Harto. Oh. Kepengen punya ada untuk anak-anak supaya di sini tuh ada rasa Indonesia. Saiki orang ngerti Indonesia. Iya, semoga nanti ya semanten kemawon. Kebaran. Semoga nanti semakin banyak media-media yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat gitu ya, untuk juga disupport pemerintah untuk meningkatkan kesenian dan kebudayaan, semoga semakin disupport sama pemerintah. Baik, kita buka sesi pertanyaan Q&A teman-teman media. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan tapi hanya tentang Lokananta ya. Hanya tentang Lokananta, boleh dari narasumber kita yang berada di depan atau barisan-barisan yang lain yang masih terkait dengan Lokananta. Siapa dulu? Boleh masih yang wajib biru dulu. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Untuk Mas Yadi aja sih. Mas, ini kan saat ini kan ya kondisi begitu. Kemudian kalau di museumnya sendiri sebetulnya nggak banyak, bukan itu cagar budaya juga ya, kita nggak ngerubah. Dan sebetulnya yang penting adalah kita capturing kontennya, konten dari masa maupun di kontemporer. Jadi kita capturing bagaimana Lokananta itu bisa memberikan experience kepada pengunjungnya supaya bisa appreciate ya, bahwa perjalanan musik di Indonesia itu bagaimana dan apa yang sudah dikontribut. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita combine juga dengan bangunan baru yang sini amphitheater, ini bangunan baru dengan konstruksinya, jadi sehingga orang bisa menikmati kalau ada performance gitu ya. Dan itu cukup, tadi saya sampaikan kira-kira ada 2.500 penonton. Terus kemudian nanti akan ada live house tadi indoor sekitar 700 sampai 800 orang. Jadi memang kita pastikan apapun investasi, saya nggak boleh menyebutkan numbersnya gitu, tapi paling tidak itu sekarang kita lakukan dalam waktu 6 bulan, on budget, on target, sehingga bisa kita memulai proses menghidupkan kembali Lokananta ke depan, kira-kira gitu. Oke. Boleh ditampilin lagi nggak? Oh, boleh ditampilin lagi nggak tadi tuh Mas? Kitab Operator. Tampilinnya. Iya, yang itu kita ada 17 prioritas pembangunan. Jadi salah satunya adalah Lokananta. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh yang Titik Puspa, keluhan-keluhannya. Keluhan-keluhan seperti itu kita jawab dengan membangun tempat-tempat seperti ini. Alhamdulillah. Dulu banyak yang ngeluh Juruk, Kumuh, kita bagusin. Banyak yang ngeluh Solo Teknopark kok cuma dijadiin tempat karantina COVID, kita bagusin. Lokananta, teman-teman media kan tahu semua dulu isinya di sini seperti apa. Ya Pak ya, tempat ini rayap, udah ini ya, jelek banget, kita bagusin. Tempat-tempat lain, mohon maaf, Pura Mangkunegaran, Kasunanan, akan kita bagusin semua. Intinya 17 titik ini nanti akan segera kami realisasikan semua. Anak-anak yang berbakat di kota Solo, yang senang musik, senang olahraga, semuanya kita kasih tempat. Nanti sekiranya dari APBD tidak cukup, kita gandeng BUMN. Dari BUMN tidak cukup, kita gandeng nanti dengan CSR. Saya yakin kok semuanya nanti bisa tercapai. Jangan lihat aja itu 17 itu kan nggak semuanya murni APBD APBN. Ada yang murni swasta, ada yang kolaborasi, ada yang kolaborasi Pemkot, Pemprov, dan kementerian. Intinya sekarang Solo lebih terbuka. Kita terbuka dengan semua jenis kolaborasi. Saya juga sangat senang sekali tadi banyak sekali wejangan-wejangan dari Eyang, banyak sekali masukan-masukan. Ya ini nanti jadi pemaju kita untuk bisa lebih baik lagi, dan saya yakin nanti Lokananta bisa sustain, bisa melahirkan seniman-seniman baru, dan saya yakin juga nanti pemerintah akan membantu mendorong ya untuk biar
itu tadi, jangan sampai ada seniman yang berprestasi tapi merasa sendirian. Nah, itu nanti akan kami dampingi dan saya yakin nanti akan banyak lagi talent-talent baru dari Kota Solo. Ya, sekian, terima kasih. Udah ya, please, sudah ya. Sudah ya. Kita masih sampai 15.30. Sebentar. Ada yang mau menahan lagi? Udah nggak sabar mau perform. Ayo Mbak. Mbak Endra nggak mau perform katanya kalau Mas Gibran yang nonton dulu. Dia nggak mau perform. Nyanyi nggak mau nyanyi? Oh, mesti dibayar, Pak. Oh, udah. Baik, masih ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman media. Yuk puas-puasin yuk sebelum besok nonton festival. Mumpung Mas Gibran masih ada nih ya. Mereka udah Boleh, bosan sama Mbak. saya. Iya, mereka juga udah bosan sama saya sih. Silakan Mbak, nama terus dari media apa? Ya, jadi memang Lokananta itu dengan yang lama dengan yang baru berbeda. Lokananta yang baru itu akan menjadi ruang kreatif publik gitu ya. Dan juga menjadi destinasi wisata cagar budaya musik. Jadi dua hal itu yang akan menjadi landasan dari operasional Lokananta. Kita akan buka setiap harinya nanti jam 10 untuk di wilayah Galeri Lokananta ya, di tempat pameran tadi dari jam 10 sampai jam 5 sore. Dan di dalam area Galeri Lokananta itu ada dua museum. Yang satu ada pameran lini masa Lokananta yang dikurasi oleh Mbak Angel dengan Mas Hermawan Tanzil dari Boye, dan yang kedua ada pameran Lokananta Remaster yang dikurasi oleh Mbak Farah Wardani dan Mas Felix Das. Pameran, untuk bisa mengakses pameran tersebut memang dibayar ya, seharga 25.000 tiketnya. Jadi memang tidak jauh-jauh beda dengan yang Museum Lokananta lama. Dan ini sepenuhnya 100% yang ditampilkan adalah pameran instalasi arsip yang baru dikurasi oleh kedua tim tersebut. Jadi bisa memberikan gambaran yang sangat komprehensif tentang sejarah Lokananta dan bagaimana Lokananta di mata anak-anak seniman masa kini. Nah, itu yang akan dibuka untuk area berbayar. Kalau area yang tidak berbayar dalam arti bebas akses itu ada area tenant ya. Akan ada 25 tenant UMKM dan UKM terkurasi yang akan buka. Jadi F&B, kemudian ada juga cindera mata ya. Ada juga produk-produk kria dari UKM dan UMKM yang memang kami pilih untuk bisa masuk ke sini. Dan itu buka operasionalnya lebih malam. Jadi dari mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Gitu. Kalau di weekend sedang dipertimbangkan untuk bisa lelean kali ya. Jam 11 atau mungkin di jam 12 malam nantinya. Jadi ini yang sedang kami godok operasionalnya, tapi yang pasti untuk area Taman Lingkar, area tribun, area tenan ya, itu area yang bisa diakses secara gratis tanpa berbayar. Kalau untuk area pameran itu berbayar, dan juga ada perpustakaan di dalam area Lokananta Galeri tadi ya. Dan ini perpustakaan yang ambisi kami adalah ini harus menjadi perpustakaan musik yang paling lengkap di Indonesia. Gitu. Jadi perpustakaan musik ini akan menampilkan buku-buku musik ya, khususnya musik Indonesia, dan tentunya kami tidak bisa melengkapi koleksi buku musiknya sendirian. Kami membuka juga nanti program donasi buku musik ya, donasi buku musik dari berbagai macam kota, dari berbagai macam penerbit. Itu kami membuka donasi buku musik untuk perpustakaan Lokananta. Jadi mudah-mudahan semua yang melakukan riset tentang musik Indonesia ya, mahasiswa, pelajar, siswa-siswi, mereka bisa mendapatkan gambaran yang utuh, yang lengkap tentang musik Indonesia di perpustakaan Lokananta ini. Jadi mereka tinggal terbang dari kampusnya yang mungkin di Aceh, mungkin di Papua, mau riset tentang musik Indonesia Ada di sini. ada di perpustakaan Lokananta. Itu ambisi dari operator yang mudah-mudahan tercapai, karena memang sangat sulit yang untuk bisa mendapatkan literasi tentang musik Indonesia
Ya betul, betul. Jadi ini yang menjadi salah satu cita-cita juga, bahwa dengan bantuan teman-teman media dan teman-teman semua yang ada di sini, kita jalankan program donasi buku musik Indonesia tersebut. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mas Wendy. Mohon maaf teman-teman media, karena waktu kita cukup terbatas. Mungkin teman-teman bisa bertanya langsung sama Mas Wendy atau Pak Yadi atau perwakilan. Sama-sama menyaksikan Endah and Resa yang akan perform. Yang Titi mahal soalnya. Ternyata minta dibayar juga. Ya sudah, kalau gitu kita. Cuman guyang ikut dagelan. Jangan percaya, tapi kalau dikasih nggak marah. Ya ini saya baru asik sekali sama Denmas ini. Jadi nggak tahunya beberapa keinginan saya sudah dipersiapkan ya. Ada walaupun dalam skala yang seberapa. Tapi nantinya pasti beliau akan meluaskan sampai seluruh Indonesia. Saya selalu bangga ya punya wali kota Mas Gibran. Oh banget. Aku bangga Mas. Aku bangga circlemu aku. Ini pertanyaannya iki, Mbak. Apa Mas? Aku aslinya patut orang yang katok iki ya. Ini suasana Lokananta loh. Ya, ditutup yuk. Oh iya oke. Baik, kalau gitu sambil menunggu Mbak Endah dan Mas Resa bersiap-siap, kalau kayaknya hari ini temanya ini ya, suami istri ya. Tadi juga sejoli juga suami istri, hari ini juga bakal ada Endah dan Resa yang juga suami istri. Teman-teman